Oke, baik. Ini tentang titrasi. Ya, kita sudah pernah belajar tentang titrasi saat pada titik-titik ekivalen ya di bab sebelumnya. Mana titik ekivalen itu adalah titik ketika reaksi tepat berakhir. Indikatornya bisa biasanya zat berubah warna atau mendekati titik ekivalen biasanya kan. Kemudian ada titik akhir namanya saat warna pertama yang stabil itu dia berubah warna pertama kalinya ya. Nah, tentang titrasi itu kan ada asam basa. Jadi bisa titrasi asam basa kuat atau asam lemah dengan basa. Jadi ada 3 biasanya ya. Kuat, asam kuat saya bilang AK ya. Akuat tambah basa kuat jadi garam dan air. Bisa juga asam kuat dengan basa lemah BL di garam dan air, atau sebaliknya basa kuat dengan asam lemah ya, atau dengan asam lemah ditambah basa lemah jadi garam dan air. Nah, kalau kurvanya itu tergantung di mana jadi yang akan ditambahkan berdasarkan pH dengan volume yang ditambahkan. Nah, ini yang kita tambahkan adalah basah dari asamnya ya. Ini misalnya asam basa kuat. Nah, kalau asam basa kuat, asamnya yang sebagai di titras di sini, analitnya titranya adalah NaOH, sehingga kita bisa dapat penambahan basa dari volume penambahan basa yang berbeda-beda sehingga kita dapat pH-nya akan naik. Dan di sini kalau asam kuat dengan basa kuat, kurvanya akan lebih cenderung menukik sedikit gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau NaOH-nya jadi analit, HCl-nya yang ditambahkan dia akan menjadi seperti ini kan. Ya, kebalikannya. Nah, di tengah-tengah ini adalah nama titik ekivalen. Nah, dalam titrasi Anda harus mengetahui apa 3 kondisi, yaitu sebelum titik ekivalen, saat titik ekivalen. Saat titik ekivalen kita sudah belajar ya waktu di bab sebelumnya, dimana semuanya habis, asam basanya habis, semua asamnya sama dengan mau basa. Kemudian ini setelah titik ekivalen. Nah, sekarang ada penambahan titik ekivalen dan sebelum titik ekivalen. Nah, di sini saya akan mau membahasnya sampai Anda bisa menggambarkannya saat titrasi, sebelum, saat, atau setelah titik ekivalen. Nah, ini kalau asam lemah dengan basa kuat, nah, lihat ini lebih landai kan. Kalau basa kuat sama dengan polanya dengan seperti ini. Nah, kalau asam lemah basa kuat dia bentuknya lebih landai. Ini asam lemahnya yang dititrasi dengan NaOH sehingga dia lebih landai naiknya. Jadi naik kayak begini gitu ya. Jadi ininya dulu ekornya. Nah, kalau misalnya basa kuatnya basa lemah, jadi yang dititrasi adalah asam kuat, jadi lebih landai. Nah, ini asamnya sama polanya ya. Jadi kalau yang dititrasinya penambahan volumenya adalah asamnya, ya berarti dia akan dari atas ke bawah kan, hanya akan menurun.
Nah, ini lebih landai kemudian menukik seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal langsung. Misalnya ya, ada 100 mili 0,1 molar HNO2 dititrasi dengan NaOH. Berapa pH setelah pencampuran? Nah, kalau ini sebelum titik ekivalen, kenapa? Coba lihat, mol HNO2 berapa? 100 dikali 0,1 bagi 1000. 100 dikali 0,1 bagi 1000. Ini kan 0,01 ya. Mol HNO2 awal berapa? 0,01 mol. Kemudian mol dari NaOH berapa? 50 kali 0,1 bagi 1000. 0,005. Benar ya? Nah, di sini mol asamnya lebih besar daripada asam lemahnya, lebih besar daripada mol NaOH. Ini mengindikasikan bahwa asam lemahnya akan bersisa. Ya, dan terjadi pada sebelum titik ekivalen. Jadi kalau yang lemah yang lebih besar molnya, dia pasti sebelum titik ekivalen. Misalnya. Ya, dan sistem yang terjadi adalah sistem buffer. Jadi kalau misalnya, jadi kan nanti akan jadi garamnya ya. Nah, misalnya ini HNO2 tambah basa kan, NaOH. Ini kan jadi NaNO2 kan, ini kan garam. Ion spektatornya seperti ini. Apa Na itu ion spektator, ion bersihnya seperti ini kan. Ya. Ini awalnya adalah 0,01, 0,05, ini jadi 0,05 bersisa. Jadi bukan ICE, pakai MRS biasa, MRS tapi yang didapatkan molnya. Nah, di sini ada dapat NO2 0,005 kan. Dan volume finalnya jadinya berapa? 150. Ini. Nah, di sini ada dapat molaritas total dalam campuran mol 0,005 mol NO2 minus dibagi 150 dan 0,03 molar. Nah, kemudian masukkan ke persamaan, karena ini dalam kalau buffer kan dari garamnya, ion garamnya sebagai basa konjugasi kuat bereaksi sama air kan, seperti ini. Ya. Nah, di sini konsentrasi awalnya NO2 minus 0,033 molar. Nah, karena ini juga bersisa kan, berarti 0,033 molar juga. Jadi konsentrasinya saat setimbang. NO2 saat setimbang. Jadi konsentrasi awal masing-masing. Ya, jadi plus X, ini X. Ini ada dapat KB-nya. Dan kenapa KB? Karena ada OH min di sini, sehingga Anda dapat plus X dikabkan, Anda dapat KB-nya sekian, Anda dapat X-nya. X-nya adalah konsentrasi OH min yang didapat. KB-nya bukan 2,20 kali 11, ini OH minnya sudah ya. Jadi POH-nya adalah 10,65, pH-nya 3,34. Nah, ini adalah pH sebelum titik ekivalen. Nah, jadi kalau sebelum titik ekivalen yang lemahnya yang bersisa, pakai MRS biasa, baru pas di sini baru dipakai IC. Tapi dibagi dengan volume total. Jadi pakai mol dulu, bagi volume total, baru pakai di sini dengan molaritas. Ya, ini molnya. Jadi kadang di soal NaOH-nya padatan berapa gram. Kalau berapa gram kan dirubah ke mol. Jadi OH minnya ini kan awalnya jadinya
dalam bentuk mol kan yang penting. Ada kali MR, bagi MR-nya kan. Kalau misalnya NaOH-nya dalam bentuk berapa gram gitu ya. Nah, kalau titik ekivalen mol asam sama dengan mol basa. Berarti kan ini molnya 0, sama ya, 0,01, ini juga 0,01. Titik ekivalen kan dimana mol asam, mol basa. Ya. Nah, ini asam basanya habis. Reaksi di sini berapa jadinya? 0,01 kan? Man volume finalnya jadi 200. Jadi dibagi dengan 0,2 liter, 0,05 molar. Nah, terus NO2 minus ini ya sama bereaksi dengan air menghasilkan OH- dan NO2. Karena ini kan basa konjugasi lemah ya. Jadi dia akan bereaksi lagi dengan air. Basa konjugasi kuat, sorry. Masuk ke ICE lagi. Nah, Anda dapat KB-nya. KB-nya 2,2. Benar, KB itu 2,2 kali 10 pangkat min 11. Itu yang tadi ini adalah KB ya, sorry. Ini KB, kenapa? Karena ini habis. Jadi ini adalah KB-nya ya. Sorry. Jadi KB-nya adalah OH-nya, berarti dapat pOH-nya sekian. Jadi bisa saya juga simpulkan konsentrasi OH-nya atau konsentrasi akan sama dengan KB-nya, atau konsentrasi H+ akan sama dengan Ka-nya kalau dia setengahnya dari, ini kan volumenya setengahnya daripada volume asamnya ya, volumenya setengahnya. Jadi kalau volumenya setengahnya daripada volume analitnya, bisa kondisinya OH- sama dengan KB-nya. Atau kalau misalnya dapat diagram basa asam, H+-nya sama dengan Ka-nya misalnya. Tapi ini yang jelas Anda dapat 10 titik ekivalen asam lemahnya yang bersisa. Nah, kalau ini dua-duanya habis, volume totalnya 200 ml, Anda dapat KB-nya seperti hidrolisis asam basa biasa. Ini hidrolisis asam lemah biasa, asam basa lemah biasa. Jadi akan dapat OH-nya adalah akar KB kali M kan. Ya, dapat pOH, dapat pH. Nah, ini saat titik ekivalen 8,02. Nah, yang terakhir, kalau misalnya setelah titik ekivalen volume penambahan basanya lebih besar daripada volume asam lemahnya. Ini molnya juga lebih besar basanya daripada asam lemahnya. Di sini yang bersisa adalah as basa kuatnya. Nah, mol dari as basa kuat ini menghasilkan molaritas basa kuat. Mol dibagi volume NaOH berapa? Volume totalnya berapa jadinya? 150 tambah 100 jadi 2,5 ya. Iya. Jadi pH berasal dari asam basa kuat yang bersisa. pOH-nya Anda dapat 1,698, pH-nya 12,7. Nah, kalau kita runutkan dengan penambahan volume NaOH 50, 100, 150, sebelum titik ekivalen adalah ini 3,34, saat titik ekivalen adalah 8,02 dan 12, jadi kalau yang kuat yang bersisa pH-nya adalah pH yang kuat. Tapi lihat volumenya ya, seperti itu. Nah, nanti yang akan kalau titrasi yang keluar nanti yang jelas Anda harus ubah dulu ke molnya.
kemudian mana yang MBS biasa, mula-mula bereaksi sisa, ya, dapat yang sisanya berapa dibagi volume total. Volume total dan dapat konsentrasi A-nya, karena ini yang kuat, jadi langsung pH-nya adalah yang kuat. Oke, itu saja. Selesai kesetimbangan asam basa pertambahannya tentang titrasi.